paradigma kajian bersama, atau ada yang mengatakan sebagai paradigma partisipatoris, ada yang mengatakan sebagai paradigma apa namanya? Ya, sorry. Dulu kami mengatakan ini sebagai JISAM, kajian bersama. Jadi kajian bersama ini lebih mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan paradigma yang lain. Saya nulis di situ, saya kutip dari bukunya John Heron. Buku yang saya pakai adalah buku John Heron, Participatory Cooperative Inquiry, sorry. Judul buku John Heron ini, judul bukunya adalah Cooperative Inquiry, kajian bersama. Sekarang banyak apa namanya, buku-buku tentang kajian bersama. Jadi kalau Anda ingat bagaimana positivistik dan kritis memandang tineliti, di kajian bersama ini atau di JISAM ini atau di participatory inquiry ini, di situ peneliti secara sadar menempatkan dirinya sebagai partner peneliti dengan tinelitinya. Mudah-mudahan masih ingat ya, ketika kita bicara paradigma konstruktivis itu si peneliti si tineliti juga sedang meneliti siapa. Si tineliti juga sedang meneliti peneliti. Tetapi di sini lebih seru karena si peneliti sadar betul bahwa yang tahu betul soal apa yang mau diteliti adalah si tineliti itu. Oke, saya bikin sederhana saja. Mudah-mudahan Anda pernah ikut atau pernah mendengar atau pernah melaksanakan yang namanya PRA, Participatory Rural Appraisal. Itu adalah salah satu contoh kajian bersama yang paling awal. Apa yang terjadi di situ? Misalnya kita melakukan transek. Kita transek jalan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Lalu kita mengidentifikasi misalnya soal tanaman, soal luas lahan, dan segala macam. Lalu kita mencatat apa yang dikatakan oleh si sumber informasi. Siapa yang menjadi peneliti? Yang menjadi peneliti yang punya pengetahuan di situ adalah masyarakat desa yang kita ajak jalan itu. Kita hanya mencatat hasil yang dikemukakannya. Maka itu dikatakan bahwa dalam kajian bersama itu adalah dua orang peneliti yang sedang bekerja bersama-sama. Maka itu di situ ada istilah praksis. Pak lihat barangkali langsung ingat apa itu yang namanya praksis dengan teologi pembebasannya di Amerika Latin. Itu kan sebuah siklus antara aksi dan refleksi. Itu memang roh utama dari kajian bersama. Di mana ada peristiwa aksi, ada peristiwa refleksi. Siapa yang pernah melakukan kajian bersama pasti ingat. Satu saat kita pergi bersama-sama melakukan pengkajian di lapangan. Lalu setelah pengkajian di lapangan kita sama-sama berefleksi. Ini tadi apa fungsinya? Ini begini, dan segala macam. Mahasiswa saya, bimbingan saya pernah meneliti soal indigenous knowledge misalnya. Indigenous knowledge di Manggarai. Mereka kawan saya, mahasiswa saya ini meneliti soal bagaimana masyarakat Manggarai memanfaatkan tanaman obat dan bagaimana obat-obatan itu dipakai. Kapan nama tanamannya apa, kapan dipakai, lebarnya bagaimana cara makainya, kemudian dosisnya bagaimana, itu segala macam dimiliki oleh petani masyarakat desa. Sehingga dalam peristiwa itu kita tahu persis bahwa yang punya pengetahuan
adalah si masyarakat desanya. Si peneliti hanyalah orang yang mencatat proses itu. Sehingga John Heron bilang bahwa ini adalah penelitian yang sangat adil karena melibatkan dua peneliti. Peneliti pertama datang dari kampus dalam peristiwa tadi, dan peneliti kedua adalah masyarakat desa itu. Ada eksperimen, praksis, siklus pengalaman dan refleksi. Pengalaman, refleksi. Itu yang dikatakan oleh kawan-kawan teologi pembahasan sebagai praksis. Dengan memakai istilah praksis, kita lihat bahwa keduanya, si peneliti dari kampus dan peneliti di desa itu, menjadi peneliti dalam tahap pengalaman dan menjadi peneliti dalam tahap refleksi. Itu yang mereka lakukan. Mereka sama-sama menjadi peneliti ketika mereka jalan melakukan transek, misalnya, kalau transek menjadi metodenya, dan kemudian setelah itu mereka ngobrol, berefleksi, dan ketika berefleksi itulah mereka menjadi sama-sama peneliti. Jadi ada siklus yang tidak putus antara praksis dan refleksi. Itu yang terus-menerus dilakukan dalam proses kajian bersama itu. Itu uniknya kajian bersama. Ada kesadaran bahwa pemilik ilmu pengetahuan adalah si peneliti, masyarakat. Contohnya kalau kita berkata itu adalah masyarakat desa, mereka lah yang punya pengetahuan itu. Sehingga ketika agak tricky juga jadinya ketika dikatakan soal copyright, itu copyrightnya milik siapa itu? Milik penelitinya apa milik masyarakat desanya? Sebenarnya masyarakat si peneliti hanyalah seorang yang mencatat apa yang dimiliki oleh orang desa. Itu uniknya kajian bersama ini. Oke, monggo, ada komentar? Oke, kita terus sedikit lagi. Sehingga Heron bilang bahwa kajian bersama adalah proses penelitian yang paling adil. Mengapa itu adil? Karena penelitinya makin pintar, si penelitinya juga makin pintar. Pasti di situ tidak ada misinterpretasi dan tidak ada salah sampel, misrepresentasi gitu. Karena semuanya dilaksanakan bersama-sama, bergotong royong antara peneliti dengan peneliti. Dan ini kalau minggu lalu kita bercerita bahwa paradigma kritis melakukan emansipasi, kajian bersama juga seperti itu. Karena kajian bersama akan membuahkan personal and social transformation. Mengapa seperti itu? Ketika mereka sama-sama bekerja, maka mereka sama-sama makin pintar, makin menambah pengetahuan mereka. Si penelitinya makin pintar, si penelitinya makin pintar juga. Jadi ada di sana personal and social transformation. Namun ada otonomi. Tentu saja pengetahuan itu berguna untuk si peneliti, berguna untuk peneliti dengan tujuan yang berbeda-beda. Barangkali untuk peneliti itu menjadi disertasi doktornya, untuk peneliti itu bisa menjadi dokumentasi bagaimana pengetahuan yang ada di lokasi mereka. Berangkatnya adalah peneliti dan peneliti perlu berkembang. Dan lewat proses itulah keduanya berkembang dengan baik. Itu bagaimana kajian bersama bisa dilakukan. Contoh-contohnya banyak. Dulu pertama sekali ini dilakukan adalah exchange research. Mudah-mudahan Anda masih pernah membaca buku tentang penelitian tentang exchange research, riset aksi. Kawan-kawan di GM, di Gizi Masyarakat, banyak melakukan ini. Dan kalau Anda baca bukunya Pak Sayogyo, kapan beliau merumuskan garis kemiskinan? Garis kemiskinan itu datang dari exchange research tentang UPGK kan, usaha perbaikan gizi keluarga. Ketika itu beliau meneliti soal gizi keluarga lewat riset aksi,
memberi makanan tambahan dan segala macam. Dan dari situlah beliau merumuskan garis kemiskinan itu 240 kg setara beras per kapita per tahun gitu di desa, dan di kota 360 kg setara beras per kapita per tahun. Itu dari Action Research itu. Yang baru-baru sekarang ini ketika orang berbicara soal Participatory Action Research, PAR. Ketika orang bicara PRA, ketika orang bicara RRA, ketika orang bicara Transek, itu semuanya adalah kajian bersama. Karena ketika penelitian dilakukan, peneliti dan tineliti sama-sama bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Oke, sampai di sini ada yang mau berbagi. Silakan. Ini Pak Juara. Ya, silakan. Ya, kalau di dalam ini apakah yang dimaksud penelitian di sini harus dilakukan atau bisa seorang praktisi, misalnya penyuluh ya. Penyuluh ini kan ketika melakukan evaluasi program penyuluhan itu bisa juga bersama-sama dengan ini kelompok sasarannya gitu Pak ya, untuk menyusun evaluasi suatu kegiatan penyuluhan yang katakanlah sudah dilaksanakan di awal tahun begitu ya. Apakah ketika evaluasinya gitu ya bersama-sama dengan si kelompok sasaran petani-petani ini bisa disebut sebagai ini yang kita bicarakan sekarang nih Pak, kajian bersama ini. Ya, makasih Septri. Jadi ada berbagai bentuk penelitian yang mempergunakan pendekatan partisipatori. Yang seperti yang Anda katakan tadi, penelitian evaluasi sangat cocok dilakukan dengan partisipatori. Karena mereka lah yang tahu apakah itu baik atau tidak baik, kan begitu ya. Jangan-jangan yang kita nilai sebagai baik menurut mereka tidak baik, dan menurut ada barangkali indikator-indikator, yaitu indikator-indikator yang menurut mereka jauh lebih penting ketimbang indikator yang kita miliki itu. Itu cocok sekali. Penelitian evaluasi sangat bagus kalau itu dilakukan dengan participatory action research. Yang lain lagi misalnya adalah bagaimana perencanaan partisipatif dilakukan. Datanya dikumpulkan bersama, rencananya mau dilakukan bersama, dan segala macam dilakukan bersama. Itu pendekatan-pendekatan partisipatoris yang bisa kita lakukan. Di MPM misalnya ada salah satu, ketika kami merancang program studi magister pengembangan masyarakat di IPB, kami mengharuskan mahasiswanya melakukan penelitian dengan pendekatan partisipatoris. Mengumpulkan datanya partisipatoris. Jadi dalam setiap proses penelitian itu memang ada memanfaatkan data sekunder, tapi itu namanya juga data sekunder, itu bukan yang utamanya. Yang kita lakukan, yang kita minta untuk mahasiswa lakukan adalah semuanya dilakukan dengan partisipatoris. Ketika seingat saya babnya itu ada bab pendahuluan dan segala macam, bab berikutnya adalah evaluasi program pengembangan masyarakat desa. Kami minta mereka untuk mengevaluasi program pengembangan masyarakat yang ada di tempat mereka. Bagaimana cara mereka mengevaluasinya? Itu adalah dengan cara pandang masyarakatnya. Cara pandang masyarakatnya. Misalnya ada KWT ya. Misalnya kalau KWT yang menjadi
sasaran penelitiannya. Maka di KWT itu apa sih indikator keberhasilan mereka? Apa sih indikator kegagalan mereka? KWT yang merumuskan. Lalu bagian berikutnya jadi setelah ada, kalau di kita misalnya judul biasanya itu gambaran umum desa, lalu evaluasi, lalu bagian 3 adalah soal perencanaan partisipatif. Apa yang harus kita lakukan untuk kelompok kita? Itu bagian berikutnya. Itu juga dilakukan secara partisipatif. Menurut saya cara seperti itu menarik, walaupun terus terang harus saya katakan bahwa tidak sepenuhnya mahasiswa bisa melakukannya. Karena nggak mudah juga, nggak mudah melakukan itu. Banyak juga judgement akhirnya datang dari kita, dari mahasiswanya gitu. Program ini gagal karena seperti ini. Yang kadang-kadang ya itu memakai kerangka berpikir si peneliti gitu, bukan kerangka berpikirnya si peneliti gitu. Itu yang saya amati dengan beberapa tesis pada program studi Magister Pengembangan Masyarakat. Oke, ada komentar lagi tentang participatory approach ini? Paradigma partisipatoris. Kalau ini Pak Ju izin bertanya, kan tadi kan ada pihak ya Pak, peneliti dan tineliti. Kemudian kita sebagai peneliti ingin menggali begitu suatu pengetahuan. Nah, apakah kemudian dalam proses itu kan kalau tadi contohnya transek begitu ya Pak. Nah, kalau misalkan apakah kemudian FGD ini juga termasuk begitu Pak? Karena kalau FGD ini kan melibatkan berbagai macam pihak, berbagai macam orang yang mungkin persepsi, kemudian pengetahuan terhadap apa yang ingin kita teliti, pendapatnya juga berbeda-beda begitu. Nah, itu kan berarti pengetahuan itu dibangun, peneliti juga ikut berkontribusi mungkin, karena beberapa kali melakukan FGD kadang-kadang kita sebagai peneliti perlu juga memberikan arah diskusi begitu ya Pak. Nah, itu apakah itu juga termasuk partisipatoris yang JISAM begitu Pak? Ya. Karena tadi memang penekanannya kan lebih kepada yang pengetahuan tuh yang diteliti, penelitinya hanya mencatat begitu Pak. Nah, apakah itu juga termasuk Bapak? Ya, kami pernah melakukan ini misalnya, pertama pagi-pagi kami melakukan transek. Jadi kita jalan, lalu masyarakat menggambarkan kontur, menggambarkan ini milik siapa, ini milik siapa, ini milik siapa, gitu. Sama-sama kita berjalan. Lalu sorenya kita ngobrol dengan mereka. Ngobrol dalam bentuk, ya kalau bahasa kampungnya ngobrol, kalau bahasa kampusnya FGD, kan begitu ya. Lalu kita ber-FGD, kita bicara, ini lahan siapa? Lahan si ini, berapa luas? Sekian luas. Oke. Ini lahan siapa, berapa luas, segala macam itu kita catat dan kita diskusikan. Lalu mereka sendiri berkata bahwa si ini lahannya luas karena begini, si ini lahannya sempit karena seperti ini, karena seperti ini. Mereka berbicara soal proses istilah yang banyak, pola nafkah di desa. Dengan mengetahui seperti itu muncul kesadaran diri. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Rajib di ruang chat yang berkata bahwa perkembangan paradigma kritis. Saya melihat ada unsur dari paradigma kritis yang dipakai dalam paradigma partisipatoris ini. Hanya satu keistimewaan paradigma partisipatoris yang tidak ada di paradigma kritis adalah kesadaran bahwa peneliti dan tineliti itu setara. Kalau mudah-mudahan masih ingat ya, ketika kita berbicara paradigma kritis, kan saya sebagai peneliti sudah mempunyai pikiran bahwa masyarakat itu ada yang dieksploitasi, ada yang mengeksploitasi. Jadi saya sudah tahu duluan, sudah merasa saya
saya penghebatna gitulah. Dan itu tidak pikiran seperti itu tidak ada dalam pemikiran orang partisipatoris. Orang partisipatoris ya kita sama-sama meneliti, mari kita sama-sama lihat bahwa di situ ada jadi ini refleksi saya saja bahwa di situ ada dipakai cara pikirnya kritis ada, cara pikirnya konstruktivis ada gitu. Konstruktivis kan memandang bahwa dua-duanya adalah peneliti dan itu dilakukan. Yang tidak dimiliki oleh orang kritis gitu. Begitu jawaban komentar saya untuk Alfia Sari dan Rajib. Pak, kan melanjutkan tadi Pak bahwa concern dari paradigma partisipatoris ini kan keduanya harus memiliki kesadaran bahwa keduanya adalah bagian penting dari penelitian, begitu sumber pengetahuan adalah dua-duanya. Nah, kadang-kala kan apakah itu diperbolehkan begitu Pak untuk men-state begitu ketika kita melakukan penelitian bahwa bapak-bapak, ibu-ibu ini ada sumber pengetahuan saya, misalkan begitu ya Pak, dalam tekniknya operasional di lapang begitu, untuk membantu mereka menyadarkan bahwa sebenarnya mereka adalah bagian penting, bukan hanya karena peneliti ingin mengumpulkan data saja, tapi justru ingin mereka berpartisipasi aktif begitu. Nah, apakah dalam operasional kita mengambil data itu diperbolehkan, Pak? Biasanya ini pengalaman kita ketika melakukan penelitian dengan pendekatan partisipatoris, kita tidak pernah, saya sendiri ya, tidak pernah mengatakan yang seperti itu. Saya tidak sepenuhnya partisipatif saja. Maksud saya begini, partisipatif itu. Bapak dan Ibu, saya pengen tahu bentuk lahan dan pemilikan lahan di sini. Siapa bisa saya ajak jalan? Jalan sama-sama. Atau dalam kasus mahasiswa saya yang meneliti soal obat-obatan tadi, ya ngobrol saja soal obat-obatan. Tidak pernah mempunyai pretensi bahwa oh saya sedang meneliti kalian ya, obat kalian apa saja gitu. Enggak seperti itu. Jadi alamiah saja berjalan diskusi itu, dan dalam diskusi itu peneliti maupun peneliti berbagi pengalaman. Itu prosedur yang selalu. Maka itu dikatakan bahwa Heron bilang, tentu saja Heron mengatakan bahwa kecapnya yang paling bagus gitu. Heron bilang bahwa inilah penelitian yang paling adil. Ini penelitian yang paling adil karena mempertemukan dua orang peneliti dan tidak ada saling menguasai. Masing-masing otonom tapi saling tergantung gitu. Otonom dalam arti ya masing-masing punya kepentingan, tapi kepentingan itu saling dipersilangkan. Itu kata Heron bagaimana penelitian ini dilangsungkan. Bertanya Pak Juara. Ya, silakan. Saya mau membagikan pengalaman Pak ya. Di sekitar tahun 2013 rasanya ya, saya terlibat dalam penelitian Ristoja itu Pak, yang riset tumbuhan obat dan jamu. Iya. Menkes. Nah, jadi di setiap daerah itu harus ada yang dari timnya itu Pak ya, dari ahli biologi, lalu ada yang dari antropologinya gitu. Nah, jadi saya ini direkrut tuh sebagai antropologinya. Antropolog, ya. Padahal bukan gitu. Nah, jadi metode di lapangannya itu responden kami itu adalah para dukun. Para dukun yang buka praktek pengobatan alternatif berbasis pada etnis tertentu. Jadi ini etnomedicine gitu kayaknya. Iya. Nah, yang kami lakukan itu bukan malah kami itu peneliti malah belajar bersama si dukun tadi itu, mulai dari jenis-jenis tumbuhannya, lalu cara mengolahnya, lalu penggunaan dalam terapinya seperti apa, begitu sampai kami itu ditunjukkan kepada di mana posisi tumbuhan itu. Ya.
naik gunung nih Pak, naik gunung, turun gunung, karena ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang sangat langka yang ada di dalam hutan gitu. Nah, tetapi itu sebetulnya untuk kepentingan dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini lebih kepada eksplorasi pengetahuan lokal atau etnomedicine tadi itu. Dari sini sebetulnya kan dari sisi ilmiahnya ini nanti hasilnya baru mau diilmiahkan itu di laboratorium begitu Pak. Nah, apakah ini termasuk kaji-kaji tindak begini termasuk PAR gitu? Ya, itu dia bagaimana apa namanya itu, bagaimana participatory paradigm ini dipakai. Jadi benar kata-kata kunci tadi sudah di situ bahwa yang punya pengetahuan itu adalah si peneliti. Si peneliti hanya sebagai seorang pencatat dari ilmu yang apa itu. Bahwa kemudian itu mau dialihkan dari ilmu yang apa namanya itu mau diilmiahkan. Ya, masih mau diilmiah, iya. That's okay. Itu kan kepentingan lain. Tapi bagaimana prosesnya itu proses participatory research. Mahasiswa saya yang tadi itu meneruskan karena dia orang komunikasi, maka yang dilakukannya adalah bagaimana lanjutan dari situ adalah bagaimana proses pewarisan dari pengetahuan lokal tadi itu gitu. Saya nggak tahu di bagian mana Anda sebagai seorang sosiolog bisa memanfaatkan PAR itu, dan menurut saya banyak sekali relung-relung pengetahuan yang bisa Anda cari dengan mempergunakan participatory paradigm ini. Dalam proses kajian bersama sudah kita lihat tadi, setiap orang memberikan umpan balik dan mengevaluasi. Seperti kata Septri tadi, ini bagus sekali untuk penelitian yang sifatnya penelitian evaluasi. Dan semua orang akan memberi umpan balik sesuai dengan pengalaman mereka. Jadi orang tidak lagi mengevaluasi berdasarkan ilmu yang ada pada saya, tapi berdasarkan pengalaman yang ada pada si peneliti. Mereka lah yang memberikan judgement, mereka lah yang memberikan penilaian berdasarkan pengalaman ini. Untuk menjawab ya pertanyaannya Alfia Sari tadi itu, memang penelitian kajian bersama ini tidak formal, penuh improvisasi, tidak ada apa nama itu juklaknya harus begini setelah ini begini setelah ini begini, sangat informal. Banyak contoh bagaimana ini dilakukan, dan seperti saya katakan tadi ini sering sekali dilakukan dalam kelompok. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman Anda dengan ilmu psikologi misalnya. Kalau kita lihat bagaimana psikolog positivistik beroperasi, maka kan datanglah si pasien ini ke ruang praktek, lalu disuruhlah berbaring, cerita bla 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 cerita. Setelah cerita, lalu si psikolognya akan berbicara, obatnya begini-begini, banyak kau berdoa dan segala macam. Kan itu ya, itu pendekatan yang lama. Pendekatan yang baru tidak. Misalnya kalau Anda tonton beberapa film psikologi yang baru, itu ya pendekatannya pendekatan co-counseling. Pendekatan co-counseling itu artinya mereka yang mengalami persoalan yang sama itu duduk bersama, lalu masing-masing disuruh bercerita tentang pengalaman mereka. Ada orang yang misalnya yang pernah saya lihat ketergantungan obat. Maka orang yang ketergantungan obat itu sama-sama duduk dan kemudian bercerita, nama saya si ini, saya sudah begini, dan seterusnya. Cara mengatasinya adalah seperti ini. Jadi mereka sama mereka yang saling menasehati, bukan psikolognya yang menasehati. Psikolognya hanya moderator. Itu dia. Satu film yang saya suka, mudah-mudahan nanti bisa Anda lihat di YouTube, judulnya
Patch Adam. Yang main itu Robin Williams. Itu komedian yang meninggal bunuh diri itu. Sedih sekali saya. Itu salah satu bintang film favorit saya sebenarnya. Film itu bercerita tentang mahasiswa Fakultas Kedokteran. Ceritanya begini. Jadi filosofi dia adalah bahwa pasien itu adalah orang yang paling tahu tentang kondisi dirinya. Oke, coba bayangkan dokter positivistik. Anda pergi ke ruang praktek dokter, lalu dokternya akan bilang, Pak Fredrik, apa keluhannya? Saya agak pusing-pusing ini, agak diketuk-ketuk perutmu sedikit, lalu diambilnya termometernya, dibikin ke ketiak kita. Oh iya, ini obatnya. Kita tebus obatnya dan kita bayar dia. Kan begitu kan pendekatan yang positivistik tuh? Itu pendekatan sangat positivistik tuh. Kita, Anda, saya menjadi objek dari ilmu dia. Sedangkan di film Patch Adam tadi itu beda. Dan ini sudah kita praktekkan. Misalnya kita di kampus sekarang nih, gua agak pusing nih, kata Pak Liat gitu sama Septri. Oh, saya juga kemarin pusing itu. Apa salah makan apa gimana apa? Karena kita akhirnya bercerita. Ketika saya kena penyakit ini kemarin, saya cuma kasih minyak angin aja ke punggung saya, sembuh tuh. Kan begitu kan? Itu namanya miniatur dari kajian bersama. Di film itu si mahasiswa kedokteran tadi itu, Patch Adam tadi itu mengatakan bahwa kita semuanya adalah pasien dan kita semuanya adalah dokter terbaik untuk penyakit kita. Mereka saling berbagi, mereka saling saling mengobati di situ. Ada dokter memang, fungsi dokter sama sekali berbeda. Dia bukanlah lagi satu-satunya orang yang bisa menganalisis. Kadang-kadang kan kita heran ya, cuma diketuk-ketuk perut kita sebentar, pakainya stetoskop dia nih, ini obatnya gitu. Lu baru kenal gua 3 menit langsung bisa ngasih obat yang begitu hebat pada kita, kan kadang-kadang. Ya itulah positivistik. Itulah positivistik yang justru dilawan oleh Patch Adam yang menurut saya itu adalah satu contoh bagaimana kajian bersama dipraktekkan dalam kedokteran. Tadi sudah kita lihat di psikologi, di kedokteran sudah dipakai. Pak Septri tadi sudah bercerita bagaimana soal pengobatan tradisional. Kita sudah melihat juga dalam perencanaan partisipatif. Banyak sekali yang pengalaman kita bagaimana sebenarnya masyarakat itu punya stock of knowledge yang sangat hebat, dan stock of knowledge inilah yang dipakai dalam kajian bersama untuk maju bersama. Maka itu dikatakan bahwa ini adalah self-generating culture, bukan social oppression atau disempowerment. Kalau kita pakai positivistik, misalnya tadi dengan dokter tadi itu, kita udah catat nih obatnya ini. Tapi kan dicatat di situ kan, obat ini tidak boleh dimakan tanpa nasihat dokter. Kan begitu ya? Kan sebenarnya itu kan salah satu bentuk disempowerment kan. Jangan sembarangan makan obat katanya. Itu bentuk disempowerment tuh. Lain dengan di desa. Iya. Kalau antibiotik tuh harus ke dokter dulu itu. Iya, ya. Itulah artinya, maksud saya sering sekali ilmu positivistik itu, pendekatan positivistik itu justru membuat social oppression sama disempowerment gitu. Saya. Cocok itu, Pak. Saya ingat bagaimana pertama sekali saya melakukan kajian bersama ini dengan agak serius. Nggak tahu saya. Dulu saya sering membuat perencanaan transmigrasi, perencanaan pemukiman, UPT. Ya, kalau kita membentuk
membuat satu perencanaan UPT itu biayanya sampai 5 miliaran itu. Kita melihat memeriksa kualitas tanah, kualitas air, kualitas tanaman dan segala macam. Itu miliaran tuh biayanya. Puluhan ahli dikerahkan untuk membuat satu perencanaan UPT. Tahun 2000 ketika Orde Baru saja tumbang, salah satu program pemerintah yang terpuruk adalah transmigrasi. Terpuruk habis-habisan tuh. Lalu ada seorang bupati di Kalimantan bilang bahwa kami sangat membutuhkan transmigran. Lalu mendatangi kami di Fakultas Pertanian, bla 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 bla. Dan kita bilang bahwa dananya itu 200 juta kan begitu. Dana itu 5 miliar kalau bikin satu SKP, satuan kawasan pemukiman. Tentu saja Pemda nggak ada yang punya duit segitu banyak tahun 2000. Lalu dia katakanlah bahwa dana mereka hanya 200 juta. Biasanya 5 miliar, ini cuma 200 juta. Lalu kita ngobrol-ngobrol, kayaknya bisa kita lakukan, tapi dengan participatory approach. Gimana caranya? Saya dengan seorang kawan dari tanah ngobrol begini. Dan kita mulai lakukan itu. Kawan dari agronomi bilang, kita tidak perlu menganalisis kualitas tanah. Bagaimana caranya kalau gitu? Bagaimana caranya kita hendak meneliti tanaman apa yang paling cocok? Ada di agronomi itu, saya lupa namanya, tanaman indikator. Kalau tanaman A cocok, pasti kawannya adalah ini. Bisa nggak kakao dikembangkan di situ? Oh, lihat saja tanaman indikatornya. Bisa nggak padi dikembangkan di situ? Lihat saja tanaman indikatornya. Sehingga kawan saya yang agronom dan ilmu tanah tidak lagi mengukur kesuburan. Dulu kan tanah itu diambil, dibawa ke Bogor, diukur kesuburannya, lalu dikatakan bahwa ini S1, S2, S3 dan tidak subur. Itu yang dilakukan oleh pendekatan positifistik. Tapi ketika itu kami melakukannya dengan partisipatoris. Kawan agronomi pergi ke sana kemari melihat tanaman indikator. Pak, tanaman apa yang ada di sini? Oh ya, bagaimana tanaman padi Bapak? Tanaman padinya begini. Dengan melihat tanaman padi itu, dia sudah punya rekomendasi bahwa begini. Itu pakai kajian bersama. Saya yang diminta untuk merancang pola pemukiman, mulai merancang dengan cara lama, cara transmigrasi biasanya merancang pemukiman. Apa yang dilakukan transmigrasi biasanya membuat satuan baru di luar desa yang sudah ada. Misalnya kalau desanya di sini, maaf ini saya nggak bisa gambarnya dengan baik. Kalau desa di sini, maka dibuatlah satuan kawasan pemukiman di sini, di mana transmigran itu akan dimukimkan. Lalu saya ngobrol dengan orang-orang situ. Bagaimana Pak kalau pemukimannya dibikin di sini begini? Dan mereka bilang begini, Pak, menurut kami jangan seperti itu. Jadi bagaimana? Tentunya Pak Liat dan Pak Friendly tahu bahwa di Kalimantan itu pemukiman itu kan mengikuti sungai ya. Kalau ini sungai, maka di sepanjang sungai itulah ada kampung-kampung. Jangan bikin seperti itu, Pak. Buat kan kampung-kampungnya itu ada yang cuma 20 kakak, ada yang 30 kakak, kan seperti itu. Lalu beliau ini mengatakan, Pak, kami sini cuma 20 kakak. Buatlah pemukimannya itu bertetangga dengan kami, di sana ada 70 kakak, tambahkan 70 kakak pada kami. Di kampung sini bikin 70 kakak lagi. Loh, nanti ini jadi repot nih, saya pikir. Saya bilang seperti itu. Enggak, Pak.
Cara seperti itulah yang paling efisien. Mengapa efisien? Kan kami mau settingnya ketika itu ini tahun 2000 ya. Tahun 2000 HPH sedang habis. Orang Kalimantan sudah puluhan tahun hidup di HPH dan tidak tahu cara bertani. Mereka harus bertani, kan begitu problematikanya ketika itu. Pak, kalau mereka jauh dari pemukiman kami tidak belajar apa-apa. Maka buatlah pemukiman mereka dekat dengan pemukiman kami, sehingga kami tahu cara belajar, cara bertani. Wah, menarik juga ini saya pikir. Lalu, buatlah Pak, satu pemukiman di tengah-tengah. Jadi ada 4 desa ketika itu, ada 4 desa yang berjauhan, lalu ada pemukiman di tengah-tengah, disitulah buat kantor pasar, tempat olahraga, dan fasilitas umum lainnya. Harapannya adalah bahwa di tempat fasilitas umum yang di tengah-tengah inilah nanti anak-anak muda akan main voli, di sana akan ada orang main sepak bola, anak-anak akan bermain-main, dan ketika itulah mereka saling melihat dan saling melirik, sehingga ada perkawinan antara orang pendatang dengan penduduk asli. Wah, saya terus terang saja sangat terkagum-kagum dengan ide itu. Dan fasilitas umum, kalau pendekatan yang lama, fasilitas umum akan dibangun 4. Di setiap desa akan dibangun fasilitas umum. Mereka bilang nggak usah. Fasilitas umum cukup 1 saja di 1 lokasi, dan mereka biar datang ke situ, berkumpul di situ, dan itulah Indonesia yang mau kita bentuk. Terus terang saja saya sangat tercerahkan. Maka itu saya katakan itu sebagai self-generating culture. Saya menjadi semakin cerdas dengan budaya lokal, budaya setempat, yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu namanya bagaimana kita memanfaatkan kajian bersama, kita memanfaatkan stock of knowledge yang ada pada masyarakat untuk kemampuan masyarakat, untuk self-generating culture pada masyarakat itu. Itu pengalaman saya yang menurut saya sangat indah memanfaatkan kajian bersama. Memang melelahkan. Saya harus jalan dari bekerja di desa-desa itu, berdiskusi dengan bapak-bapak, berdiskusi dengan ibu-ibu, berdiskusi dengan anak muda. Karena ketika itu Anda masih ingatlah yang di Kalimantan, baru saja kan terjadi peristiwa Sampit. Itu di Kalimantan Tengah itu. Tempat saya studi itu juga di Kalimantan Tengah. Sehingga buat kami sangat susah untuk berbicara soal datangnya transmigran dari Jawa. Oke, ketika itu saya lontarkan, mereka bilang begini, Pak, kami menerima orang Jawa. Kami tidak bermusuhan dengan siapapun, tapi jangan orang Madura. Kalau datang orang Madura, kalian bunuh juga? Enggak. Kami tidak akan bunuhnya, tapi mereka yang takut kalau di sini. Maka transmigran datang dari Jawa saja, dan itu akan aman Pak di sini. Kami yang melindungi mereka. Luar biasa. Saya terus terang saja merasa sangat tercerahkan ketika itu. Dan ketika saya pulang, saya sangat bahagialah sebagai seorang peneliti. Bahagianya lagi juga adalah itu di sungai lupa saya. Saya mandi dan segala macam di sungai itu. Dan ketika saya pulang jam 10 pagi. Dan saya lihat di atas sungai, di sungai itu muncul bola-bola gitu. Kecil-kecil. Lalu saya tanya orang itu, apa itu? Itu buaya katanya. Buaya? Iya, Pak. Jadi selama ini saya mandi dengan buaya di sungai yang ada buayanya. Iya, Pak. Kalian kalau saya digigit buaya gimana? Enggak, Pak. Buaya di sini tidak akan pernah menggigit orang yang baik. Itu kata mereka. Cuman saya bilang, saya belum berkenalan dengan budaya buaya itu, sehingga mereka belum tahu bahwa saya baik atau tidak. Katanya. Yakinlah Pak, mereka tidak akan pernah menggigit Bapak di sini. Aduh, tapi kalau Bapak disuruh lagi mandi di situ, saya nggak mau lagi tuh, walaupun saya orang baik gitu. Itu adalah sebuah contoh bagaimana saya memanfaatkan kajian bersama untuk
pengembangan masyarakat. Monggo, silakan. Ada yang mau berdiskusi? Boleh, Pak? Iya, silakan. Ya, ini sangat berguna untuk penelitian kami ke depan, khususnya saya, karena memang menurut saya kajian-kajian yang partisipatoris ini sangat cocok untuk mereka yang akan meneliti di daerah-daerah suku gitu loh. Orang-orang yang asli, orang pedalaman yang memang memiliki keunikan tersendiri. Dan saya melihat dengan penjelasan yang tadi Bapak jelaskan, ya memang akhirnya itu juga yang kami lakukan sebelumnya, khususnya sebagai pelayan gitu ya, bahwa ketika kita mau melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya satu jemaat, adalah ketika kita berempati dengan mereka. Karena bagi saya sih melihat paradigma ini adalah paradigma empati sebetulnya. Kita berempati, merasakan apa yang mereka rasakan, bahkan untuk apa ya, yang untuk bisa sampai ke pembentukan kelompok tani saja, akhirnya saya belajar main kartu. Saya perhatikan mereka suka main remi gitu kan, dengan kuman jepit-jepit, gantung-gantung. Saya bilang ajarin saya gitu loh. Tapi saya nggak mau, kalau udah bisa saya nggak mau dihukum. Saya maunya kita main tulis-tulisan aja. Paling tidak kan ikut dengan cara mereka, pola mereka. Jadi istilahnya kita dalam paradigma ini kita nggak lawan arus, tapi justru kita ikut arus. Tapi setelah ikut arus kita berusaha untuk mengarahkan arusnya supaya ke arah yang lebih baik. Karena tentu dalam proses ini yang goalnya adalah ada output buat mereka. Tadi Bapak bilang bahwa kita sebagai peneliti mendapatkan sesuatu dan mereka sebagai peneliti juga mendapatkan sesuatu. Nah, itulah yang akhirnya kami gunakan juga dalam pendekatan-pendekatan kepada warga jemaat, khususnya di pedesaan-pedesaan gitu loh. Sehingga kita dapat memberikan suatu manfaat kemaslahatan bagi mereka. Yang saya coba dari tadi pikirkan adalah bahwa ini kan kita akan membuat suatu penelitian yang kemudian dipertanggungjawabkan, Pak, di dalam ujian-ujian ke depan. Nah, sedangkan kami sudah mendapatkan beberapa juga metode-metode yang harus menjadi pilihan ke depan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, mungkin nggak Pak, akhirnya begini, saat kita punya ikhtiar atau punya niatan untuk menggunakan kuantitatif murni, terus ketika kita sudah melebur dengan masyarakat, kita malah tergoda dan bahkan akhirnya mengalihkan kepada paradigma yang kualitatif atau partisipatory ini gitu loh. Sehingga kesulitan ke depan adalah bagaimana kita membuat satu generalisasi dari apa yang kita dapat ketika dikaitkan dengan teori-teori yang juga kita kembangkan. Seperti itu, Pak. Artinya bagaimana kita menjaga kan ada yang mixed method gitu ya, dan juga ada yang pure quali atau quanti. Nah, maksud saya bagaimana kita menjaga itu supaya kita bisa firm gitu, kita bisa firm dengan apa yang kita sudah siapkan. Karena kalau dengan yang kita diskusikan saat ini, akhirnya kecenderungannya kita bisa keasikan gitu loh. Kita bisa lupa, bahkan kita bisa lupa penelitian karena asiknya melihat mereka dengan pola, dan bahkan nggak bisa dipungkiri kita pun mendapatkan ilmu baru dari mereka gitu kan. Seperti yang tadi Bapak cerita soal analisis untuk transmigrasi yang baru gitu loh. Nah, akhirnya yang saya mau coba sama-sama kita juga dapat, ada gak sih batasan-batasan atau juga kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita betul-betul gitu. Jadi kalau mixed method berapa persen kuali atau kuantinya, atau kalau emang kita mau kuanti, ya kan kalau saya lihat sih kuanti itu betul-betul kan kayak nggak mau pusing gitu kan, nggak mau pusing dengan pendekatan yang jelas. Ini ada survei, kerjakan,
kami dapat, lalu kami kodifikasi dan kemudian kami analisis segala macam. Nah, menurut saya begitu Pak. Apakah kita perlu batasan supaya kita nggak salah? Jangan-jangan saking keasikan kita malah lupa untuk kemudian menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan gitu Pak. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Liat. Saya mau mengomentari yang pertama dulu. Betul bahwa paradigma ini adalah paradigma yang menghargai stock of knowledge yang ada pada peneliti. Bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka sudah memiliki kearifan yang membuat mereka hidup sampai sekarang, bertahan. Gitu. Tidak ada jaminan bahwa ilmu yang kita tawarkan pada mereka lewat positivistik akan membuat mereka survive dengan situasinya. Kan itu. Memang kalau Pak Liat tadi mengistilahkan itu sebagai sebuah empati, that's okay. Tapi memang empati adalah syarat utama untuk partisipatoris kan gitu ya. Tanpa empati nggak mungkin ada yang partisipatoris. Apapun itu, penelitian kah itu, aksi kah itu, nggak mungkin ada aksi yang partisipatoris atau penelitian yang partisipatoris tanpa empati. Dan itu penyakit kita kan, karena kita menganggap bahwa diri kita penghebatna gitu, sehingga sering sekali melakukan hegemoni terhadap pengetahuan mereka. Itu yang pertama. Soal bagaimana kreativitas mencampur-campur paradigma, nanti kita bicarakan, Pak. Kan tadi kan pertanyaan Pak Liat tuh bagaimana mengcombine, mencampur-campur. Nanti kita teruskan. Mudah-mudahan kita punya waktu diskusi untuk itu. Saya teruskan sedikit lagi untuk paradigma ini. Sehingga Heron mengatakan bahwa paradigma ini adalah paradigma yang sangat demokratis. Metodenya juga ditentukan bersama, kontennya didiskusikan bersama, dan segala macam lah ditentukan bersama oleh peneliti dan peneliti. Sehingga demokratisasi konten ada, demokratisasi metode ada, dan ini yang diutarakan oleh Pak Liat tadi, kalau Pak Liat mengistilahkan sebagai sebuah empati, Heron mengatakan sebagai reciprocal participative knowing. Dan itu hanya ada kalau ada kesamaan. Kesamaan itu kan empati itu ya. Bahasa lainnya, tanpa ada empati nggak bisa kita menganggap bahwa kita sama dengan orang lain itu. Jadi Heron mengistilahkan sebagai reciprocal participative knowing, dialog, kesamaan, dan resiprositas. Ini dia. Saya suka dengan kata-kata ini. Penelitian dengan paradigma partisipatoris adalah paradigma research with people. With people. Bukan on people, bukan about people, bukan for people. Kalau kata orang on people, ini positivistik banget nih. Kalau kita penelitian positivistik kan we made research on people. Ada orang, ada manusia, ada kelompok, ada segala macam. Kita meneliti mereka. We made a research on them gitu. Jadi itu bukan partisipatoris. About people itu barangkali lebih kepada konstruktivis. For people itu barangkali lebih kritis. Jadi kata si Heron, paradigma partisipatori ini adalah research with people. Ini menjadi rohnya. Jadi bersama, karena mereka mempunyai knowledge, saya juga mempunyai knowledge, dan knowledge itu akan didialogkan dalam bentuk reciprocal participative knowing. Ada dialog di sana, ada kesamaan, dan ada resiprositas. Ketika saya katakan ada resiprositas, maka saya akan makin pintar, orang itu juga makin pintar. Itu kata Heron. Jadi
partisipatifnya, prinsipnya adalah partisipatif. Dan dia adalah hubungan antara manusia dengan manusia, bukan antara manusia. Jangan kita meminjam hubungan antara saya dengan tanaman ketika saya meneliti manusia, kan begitu ya. Kalau saya meneliti dengan tanaman kan seperti itu ya. Tanaman itu bahkan bisa saya potong daunnya, saya ukur, saya timbang dan segala macam. Saya isolasi gitu. Kadang-kadang kita sebagai peneliti sebagai peneliti manusia juga terjebak juga kayak begitu. Saya di Lombok tinggal 1 tahun meneliti manusia untuk proyek pangan dan gizi. Kami bikin manusia itu kayak apa? Kayak tanaman gitu. Ada yang kita kasih jagung, ada yang tidak. Kita ukur beratnya. Yang dikasih jagung tumbuh berapa, yang tidak dikasih berapa gitu. Kita ukur apa namanya itu? Apa istilahnya itu? Lupa saya. Nah, tinggi badan. Antropometri, Pak. Ya, antropometri, betul. Tinggi badan, lingkar lengan atas dan berat gitu. Antropometri itu selama 1 tahun kita monitor dari mulai Januari sampai Januari gitu. Ada yang kita kasih jagung, ada yang tidak gitu. Kita bisa bayangkan betapa sakit hati yang tidak dikasih jagung itu, tapi suruh timbang juga. Tapi kan placebo, Pak. Enggak ya, Pak? Nggak, waktu jagung gitu. Oh iya sih, kelihatan ya, Pak. Kelihatan gitu. Tapi itulah riset on people gitu. Itu riset on people. Karena kami ya itu kan prinsipnya diambil dari dari penelitian rancangan percobaan kan, ada yang diberi perlakuan, ada yang tidak diberi perlakuan kan begitu. Oke. Jadi tidak terpisah antara peneliti dengan tineliti. Dua-duanya saling berinteraksi, saling beraksi dan saling berrefleksi, saling mendalami. Itu yang terjadi. Sehingga terjadilah transformasi personal. Seperti saya katakan tadi, saya makin pintar tuh setelah pulang dari Kalimantan. Saya makin pintar. Dan mereka juga makin pintar. Bukan karena saya, tapi karena mereka ngobrol. Mereka ngobrol sehingga mereka semakin pintar. Nah, ini insight-nya ada lukisan macam-macam lah. Tentu saja, kalau ditanya, nanti kita akan diskusikan ini lebih lanjut, menyangkut pertanyaan Pak Liat tadi, apa hasilnya? Hasilnya adalah informasi tentang apa yang dieksplorasi. Tadi Pak Septri menceritakan soal bagaimana tanaman obat yang ada, itu yang dieksplorasi. Metode kajiannya itu menjadi laporan juga, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana komentar-komentar mereka. Kalau Anda baca disertasi yang saya katakan tadi, yang ditulis oleh mahasiswa saya di Manggarai, di situ ada jampi-jampinya, mantra-mantranya. itu dia peroleh. Dan apakah mantra itu bermanfaat atau tidak, itu urusan Pak Liat lah itu. Karena ternyata orang yang di Depok yang tetap mempergunakan obat itu tanpa mantra-mantra, ya mujarab juga gitu kan. Jadi itu laporannya. Dan kemudian tentu saja kita mempunyai hasil kemampuan praktisnya adalah melakukan transformasi tanpa menyebabkan sesuatu yang merupakan pemberontakan. Ada transformasi di situ. Ada perubahan. Seperti saya katakan tadi, orang jadi tahu masalahnya. Orang akan menjadi tahu posisinya. Sehingga aktivitas yang partisipatif tadi itu merupakan aktivitas yang mencerdaskan juga. Bukan hanya mencerdaskan saya, tapi juga mencerdaskan masyarakat yang saya teliti. Saya suka dengan gambar ini, bagaimana antara researcher dengan subjeknya
berinteraksi dalam berbagai tahap itu. Dalam tahap pertama, inilah yang terjadi. Dialog. Tahap kedua adalah ketika seorang researcher memberikan sesuatu kepada si subjeknya, dan si subjeknya juga mendapat sesuatu dari si researchernya. Jadi ini adalah dua orang, dia sebagai peneliti dan sebagai peneliti juga gitu. Itu mereka saling berbagi. Ada proportional knowledge di sana, ada practical knowledge, dan ada experiential knowledge di sana. Oke, sekarang kita mau bercerita, kita teruskan. Itu tentang apa? Tentang paradigma. Jadi kita sudah belajar ya, positivistik, kemudian konstruktivis, kritis, dan hari ini kita belajar soal partisipatif. Saya ingin menekankan bahwa ketika kita berbicara paradigma, itu berbeda dengan ketika kita berbicara soal data. Ketika saya berbicara positivistik, datanya bisa juga data kualitatif loh. Biasanya data kualitatif oleh orang positivistik, data kualitatif itu dikuantifisir. Suka tidak suka itu kan data kualitatif itu kan, tapi kemudian dikuantifisir. Suka 1, tidak suka 2, agak suka 4, dan segala macam. Jadi berbeda. Saya juga ingin mengatakan misalnya paradigma kritis. Paradigma kritis itu pakai data kuantitatif dan pakai data kualitatif. Karena ketika saya ingin menunjukkan ketimpangan misalnya, maka saya akan menunjukkan angka. Si ini bekerja sekian jam, dapatnya sekian. Si ini bekerja sekian jam, dapatnya sekian. Sekian jam dan dapatnya sekian, itu adalah angka-angka kuantitatif. Tapi kualitatifnya adalah ketika saya membongkar bagaimana hubungannya dengan adat istiadat. Jadi ketika kita berkata paradigma, itu agak berbeda dengan data. Itu berbeda dengan data karena di berbagai paradigma datanya bisa bercampur-campur. Sekarang memang pertanyaan yang sejak awal kalian tanyakan adalah bagaimana dengan kreatif memanfaatkan berbagai paradigma itu. Oke, saya hanya berbagi pengalaman saja. Kalau itu berguna buat kalian, silakan dipakai. Kalau tidak berguna, silakan dibuang gitu. Ada teman mahasiswa bimbingan saya. Bimbingan saya ini niatnya mula-mula mau paradigma konstruktivis. Dia mau meneliti soal pemelihara ikan di Riau. Tiba-tiba dia sudah mulai, dia sakit. Karena dia sakit, lama, sudah mau keluar surat DO dari IPB, sehingga tidak mungkin pakai kualitatif. Karena lama kan kalau kualitatif itu. Maka dia pakailah kuantitatif. Yang paling praktis apa Pak? Katanya. Ya udahlah, kau bikinlah di situ penelitian soal sosiogram. Apa namanya itu? Network analysis. Oke, kalau gitu memang itu bisa dibikin cepat. Respondennya sekian ratus. Kuesionernya sudah ada udah bakulah kuesioner untuk itu. Lalu dia meneliti bagaimana network analisis orang-orang yang memelihara ikan di Riau. Jadilah dengan positivistik, jadi angka-angkanya dapat. Ini yang menjadi tokoh starnya si ini, yang menjadi
bridge-nya si ini, macam-macam lah. Bisa itu diteliti, ada indeksnya. Orang-orang sosiologi juga banyak memanfaatkan itu. Lalu setelah itu selesai, dia heran karena yang menjadi star, jadi dia mencari, siapa yang pernah belajar network? Kan network itu kan sosiogram, kan orang sosiologi mengatakan itu sebagai sosiogram. Itu kan gambar hubungan antara orang dengan orang. Gambar hubungan antara orang dengan orang. Lalu dia telitilah, dia dapat sedemikian rupa network untuk pengadaan bibit, kemudian ada network untuk penjualan, network untuk pengadaan pakan. Ternyata startnya satu orang, untuk bibit si A, untuk pakan si A, untuk menjual si A. Lalu saya bilang, kamu nggak curiga dengan data ini? Iya Pak, aneh ya, kok si A semua begitu. Lalu dia hitung-hitung mulai dengan positivistik. Keuntungan si A ini sebagai agen pakan, sebagai agen bibit, dan sebagai agen penjualan. Dan ternyata memang seperti itulah adanya. Lalu dia kurius, sebagai seorang peneliti menjadi kurius, mengapa terjadi seperti ini? Terjadi seperti itu, ya keluarlah penelitiannya berikutnya. Tahap keduanya dia mulai meneliti, dan rupanya Pak A tadi itu adalah orang yang tanda petik dibina oleh CSR-nya Telkom. CSR-nya banyaklah CSR Pemda, banyak program-program, semua program-program Pemda ke dia semua. Dan itu biasa kan? Septri pasti tahu itu. Siapa yang sudah menjadi champion oleh satu program, program lain datang ke situ lagi, program lain datang ke situ lagi, program lain datang ke dia lagi gitu. Akhirnya dia jadi milioner dari program itu. Petaninya gimana? Petaninya memang untung juga, tetapi tidak sehebat si Pak A tadi itu. Tadinya punya sama-sama punya satu petak tambak. Sekarang dia punya 60 hektar tambak. Dia bisa menjual 1,5 juta ekor ikan per hari. 1,5 juta ekor bibit ikan per hari. Bisa Anda bayangkan berapa keuntungannya? 1,5 juta ekor ikan per hari, 1 juta ekor ikan per hari dia jual lewat dia. Nah, mulailah muncul naluri kritisnya. Adil enggak ini, kan begitu? Itu tahap kedua yang dilakukan dalam penelitian dia ini. Penelitian dia tahap kedua adalah mulai mempergunakan data tadi itu, data yang dipakai dari paradigma positivistik, menjadi tahap keduanya dipakainya adalah penelitian kritis. Dikumpulkannya lah yang bukan Pak A tadi itu, petani-petani yang ikut, peternak pemelihara ikan yang bukan. Kenapa harus seperti ini? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Cuman dia yang jual bibit, cuman dia yang jual pakan, cuman dia yang bisa jual ke Singapura. Kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak kalian bentuk koperasi? Mulailah orang-orang diberdayakan. Oke, contoh itu menunjukkan bagaimana positivistik diikuti dengan kritis. Ada juga cerita seperti yang saya ceritakan minggu lalu, bagaimana saya memakai untuk pemberdayaan perempuan dari mulai positivistik dan diakhiri dengan kritis. Bisa juga. Ketika kami studi kemiskinan di Jakarta, kami meneliti memakai konstruktivis pertama kali dan kemudian diakhiri dengan partisipatoris. Jadi kita mulai dengan konstruktivis, siapa itu miskin, itu pakai konstruktivis, konstruk orang tentang miskin, dan kemudian setelah itu berapa yang miskin, di mana rumahnya, itu kami pakai dengan partisipatoris. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda sebagai seorang mahasiswa doktoral dan hendak meneliti untuk disertasi,
pergunakanlah paradigma ini dengan kreatif dan bertahap. Saya selalu mengatakan sekuensial, nggak bisa sekaligus, nggak mungkin sekaligus. Saya mau konstruktivis dan positivis, nggak mungkin lah. Satu hubungannya setara, satu lagi hubungannya tidak seimbang gitu, nggak mungkin lah dijadikan sekaligus. Tapi bisa kita lakukan dengan sekuensial. Setelah ini baru ini, setelah ini baru ini. Itu yang komentar saya untuk pertanyaan Pak Liat yang kedua tadi, bagaimana kita memanfaatkan paradigma ini. Apakah itu memakan waktu? Ya pastilah memakan waktu. Tapi menurut saya bisa. Kalau Anda punya waktu 6 bulan untuk penelitian itu bisa. Kuantitatif dulu, olah data kuantitatifnya, lalu berikutnya disertai ke kritis misalnya. Atau kuantitatif dulu lalu ke partisipatoris, bisa juga gitu. Atau partisipatoris dulu baru ke positivistik. Itu bisa dilakukan. Mari, silakan kalau ada komentar. Jadi memang positivistik ini sesuatu yang sulit untuk dihancurkan ya Pak. Karena pada akhirnya karena saya sedang berpikir juga tadi, karena kan memang kalau kemarin kami belajar tentang data tadi yang Bapak, saya pas mau bertanya Bapak pas menjelaskan mengenai data dan paradigma ini harus kita pandang secara berbeda juga begitu, karena tidak, saya juga mendapat pencerahan begitu Bapak, terima kasih. Jadi bahwasanya masing-masing paradigma itu juga mungkin akan membutuhkan data-data yang bisa kuantitatif, bisa kualitatif begitu ya Bapak ya. Nah kemudian juga tadi, saya jadi sebenarnya memang ketika kita berbicara mengenai paradigma kemudian dalam kultur ilmu sosial yang memang dia tidak mungkin hanya bisa kita jawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu memang dengan satu paradigma begitu ya Pak ya. Jadi bahwa kesiapan kita untuk open minded, saya menjadi pencerahannya itu sih Pak tadi dari kuliah Bapak, termasuk pesan Bapak tadi bahwa kita memang harus kreatif dan juga cerdas mungkin kalau menurut saya juga untuk memanfaatkan paradigma-paradigma ini dan tadi secara sekuensial, dan memang tidak ada hukum Pak, tidak ada mana yang lebih duluan harus kita lakukan begitu. Jadi kita kembalikan juga ke tujuan penelitian. Jadi memang salah satu, apakah benar Pak cara berpikir saya bahwa karena saya kelihatannya dengan memahami ini semakin mendekati semester 1 semakin mempelajari banyak hal begitu ya. Jadi memang yang dulunya agak firm gitu, positivistik deh gitu ya, minimal positivistik gitu ya untuk sekedar menambahkan penjelasan, tapi dengan belajar paradigma, kemarin belajar mengenai metodologi kualitatif begitu ya, kelihatannya memang bahwa kita juga nanti tujuan itu harus kita buat secara bertahap sehingga kita bisa juga melakukan tadi sekuensial pesan Bapak tadi, bahwa dan itu akan kelihatannya menarik sekali ya ketika ilmu sosial itu bisa kita jelaskan dengan paradigma yang sekuensial, karena masing-masing tentu saja akan menjawab tujuan-tujuan yang berbeda begitu. Apakah cara berpikir saya sudah on the track Pak? Sudah dapat metode penelitian ya? Sedang. Beriringan Pak dengan epistema. Ya, beriringan ini. Iya, di situ ada istilah heuristik kan? Mudah-mudahan Anda dapat istilah ya heuristik. Oh iya, tapi kemarin belum ditelaah panjang ya teman-teman ya. Heuristik. Ini saya tulis di chat cara menulisnya. Heuristik. Ya. Saya tulis di chat. Iya. Harus baca itu, Pak. Iya. Ketika kita bicara heuristik, dan menurut saya mahasiswa S3 harus berani memakai itu. Artinya kita, kalau S1 ini proposalmu, cari datanya, kumpulkan, amin lah sudah, kan begitu aja ya, sudah jelas. Tapi kalau S3 menurut saya open your eyes, open your mind gitu kan ketika di lapangan dan siap saja untuk merubah penelitiannya. Saya sangat terkesan dengan kata-kata Pak Amo. Kalau pendahuluan proposalmu sama dengan pendahuluan disertasimu, itu bukan disertasi.
Dan kalau tinjauan pustakamu bisa hilang dan kemudian disertasi kamu tetap berbunyi ya itu, Pak. Itulah dia. Pesan Prof. Amo juga. Artinya itu heuristik. Artinya kita coba-coba bahwa yang kita coba itu kemudian gagal berubah, itu sangat lazim, sangat biasa. Apalagi Anda yang di sosiologi gitu. Kali kalau kawan-kawan yang di agronomi enggak lah ya. Di agronomi apalagi kalau sudah rancangan percobaan gitu, percobaannya nanam enggak usah lah nanam cengkeh gitu ya. Cengkeh itu loh, durian 6 tahun tuh. Iya, saya baru tahu itu bahwa di agronomi itu jarang sekali orang yang mengambil tanaman perkebunan. Karena percobaannya panjang percobaannya. Iya, Pak, panjang. Maka itu di banyak hortikultura kan. Iya, tapi 3 bulan. Hortikultura pun paling sedikit 3 bulan. Kalau gagal 3 bulan lagi diulang kan begitu ya. Repot juga ya. Ya mereka pasti positivistik. Artinya karena di mereka ada gagal percobaan. Tapi di kita di ilmu sosial menurut saya cara heuristik menjadi cara yang harus kita pakai, bahwa itu kemudian gagal, enggak gagal lah, tapi datanya kita tidak menemukan data yang tajam untuk tujuan kita. Karena itu be ready untuk berubah di tengah jalan dan nggak apa-apa. Misalnya kalau Pak lihat mau meneliti bagaimana, walaupun agak susah Pak lihat ya. Tapi saya suka dengan pikiran-pikiran Pak Lihat yang sudah yang lebih berempati kepada jemaat. Karena sering sekali, seperti saya katakan minggu lalu, kaum agamawan ini agak menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran satu-satunya. Maaf Pak ya. Sama dengan kaum dosen, Pak. Iya betul. Kan itu saya bilang minggu lalu kan, yang hegemonik itu kan agama, guru, sama adat. Itu yang merasa. Dokter Pak, dokter. Dokter juga Pak ya. Dokter sekarang sudah banyak juga yang kedukun. Benar. Ya, yang ingin saya katakan seperti yang kata Pak Lihat tadi tuh be ready to change kan gitu ya. Istilah Pak Lihat tadi berempati dan kita bukanlah satu-satunya pemilik kebenaran yang bisa kita paksakan kepada siapapun. Itu dia yang bagaimana mempergunakan dengan kreatif paradigma ini. Karena kita mau kreatif, ya disitulah unsur ilmu itu tidak baku kan. Bahwa kalau di kawan-kawan di agronomi ilmu itu menjadi baku, tapi kalau kita di ilmu sosial heuristik itu creativity, dan creativity itu artinya tidak baku. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, mangga Pak Freddy. Ya Pak, kalau kita menggunakan metode heuristik itu ya, kita sudah menemukan nih terhadap suatu problematika yang ingin kita teliti, tapi di fakta di lapangan adalah kita harus berhadapan dengan aturan-aturan atau mungkin ada kepentingan-kepentingan yang itu bisa mengendalikan diri kita sebagai peneliti. Nah itu bagaimana supaya kita untuk mensiasatinya atau paling tidak untuk meluruskan kembali gitu bahwa memang ini sifatnya mutlak temuan kita seperti ini, tapi kondisi di lapangan akhirnya mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita yang kita temukan begitu, temuan barunya. Tapi ya seperti itu, ada beberapa mungkin ini tidak setuju, ada yang setuju, tapi tidak setuju dan setuju ini kan berarti kan ada kepentingan yang sebenarnya itu yang misalnya menjadi suatu problematika bagi seorang peneliti gitu. Itu pun pernah kami alami juga di kampus kami seperti itu. Oh iya, kalau bisa seperti inilah gitu ya. Kalau hasilnya gimana nih kira-kira? Kalau ini dipublikasikan ya itu jadi bisa jadi masalah itu. Nah, itu gimana tuh Pak caranya Pak?
Kalau saya sih apa ya, beranggapan bahwa yang namanya apa, temuan lapangan itu nggak boleh dimanipulasi juga kan gitu ya. Hanya bagaimana cara mengemukakannya barangkali itu yang perlu lebih cerdas kan gitu. Itu saya pikir mutlak itu soal data lapangan jangan dimanipulasi. Soal ini cerita lain saja lah tentang bagaimana dinamika meneliti di lapangan. Siapa yang sudah pernah ke Sumba? Sumba itu ya Nusa Tenggara Timur. Sumba itu kan uniknya dia masih mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Ada golongan merdeka, ada golongan hamba, dan ada golongan raja. Itu saya pernah diminta oleh seorang LSM untuk meneliti di sana. Dan salah satu yang ingin diangkat oleh LSM ini adalah soal stratifikasi tadi. Agar stratifikasi itu dikenal dan diselesaikan lah. Karena memang kalau mendengar ceritanya, stratifikasi tadi itu agak sudah sangat melanggar HAM. Kalau seorang raja meninggal, itu bisa dia membawa hambanya yang masih hidup untuk dikubur. Menurut saya itu sudah kacau itu. Lalu berseminarlah kami, dan salah satu peserta seminarnya itu adalah bupati. Bupatinya itu S2 lulusan IPB. Dan ketika itu kami angkat, beliau marah. Dia bilang, Nabi Sulaiman juga punya raja dan punya hamba. Jadi mulai zaman Nabi, soal hamba dan raja itu sudah ada. Jangan disalah-salahkan Sumba tentang hal itu. Kita juga kan sudah begitu di sini. Bapak duduk di depan, saya duduk di sini. Wah, kacau nih. karena ketika seminar itu tentu saja kita duduk kami yang menjadi penyaji duduk di depan dan mereka duduk di floor gitu. Saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa kadang-kadang hal-hal seperti ini kita alami di lapangan dan itu membuat penelitian jadi runyam. Kalau tadi kan yang Pak Freddy kemukakan kan soal pelaporannya ya, tapi yang saya alami adalah soal prosesnya. Kita masih proses penelitian ini dan sudah begitu runyamnya. Dan besoknya setelah peristiwa itu terjadi, kami harus pergi ke kantor bupati itu dan mengatakan inilah persoalannya. Tapi itu membuat penelitian itu tidak enak di tingkat kabupaten. Kalau ke tingkat lapangan sih bisa kita handle lah. Itu contoh bagaimana sebuah penelitian kita perlu kreatif, tapi perlu hati-hati dengan struktur yang ada di lapangan. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau berbicara soal yang kita katakan sebagai tugas. Tentu saja ini adalah pengganti ujian, karena saya harus memberikan nilai apa boleh buatlah. Kan nggak enak kan kalau ujian kan? Maka ini yang saya minta. Oke. Sederhana saja, saya meminta Anda menganalisis disertasi. Ini jangan dianggap sebagai sebuah tugas yang kurang ajar gitu. Anggap saja sebagai
Sorry. Ini partisipatif ya Pak? Hah? Ini partisipatif. Partisipatif ini. Anggap saja ini adalah bagian dari. Udah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Bacalah 2 disertasi ilmu sosial. Menurut saya supaya jangan percuma, pilihlah disertasi yang memper-memper dengan calon disertasimu. Kan gitu. Supaya ini bisa nanti menjadi bagian dari daftar pustakamu, tinjauan pustakamu. Apa yang dianalisis? Yang pertama yang Anda analisis adalah apakah paradigma penelitian dipakai oleh peneliti? Paradigmanya apa? Positivistik, kritis, konstruktivis, partisipatori. Apakah peneliti eksplisit mengatakan hal tersebut? Apakah di metodologi diucapkan, saya pakai paradigma ini? Karena kadang-kadang tidak. Sering sekali tidak diucapkan. Tapi Anda bisa menganalisisnya, paradigma apa yang dipakai. Kalau tidak disebutkan secara eksplisit, apa bukti-bukti sehingga saudara menyimpulkan dia pakai paradigma A atau B atau C? Itu yang saya minta dianalisis pada pertanyaan 1 ini. Lalu pertanyaan 2, memadaikah paradigma tersebut menjawab pertanyaan penelitian? Jadi Anda bisa mengatakan ini tidak memadai karena tujuannya kayak begini kok pakai positivistik misalnya. Pertanyaannya bagaimana tapi pakai positivistik. Atau pertanyaannya bagaimana berapa banyak tapi pakai kualitatif, kan nggak cocok tuh, nggak memadai gitu. Itu pertanyaan nomor 2. Lalu Anda kemukakanlah mengapa itu tidak cocok atau cocok. Yang ketiga, analisislah apakah dia taat ajas dalam mempergunakan paradigma tersebut. Dia pakai positivistik, taat ajas kah? Benarkah dia pakai statistik? Misalnya banyak orang pakai statistik, pakai positivistik, tapi samplingnya nggak memadai. Banyak pakai positivistik, tapi cara pengolahan datanya terlalu sederhana. Atau ada orang memakai konstruktivis, tetapi penelitiannya cuma 3 hari gitu. Itu kan nggak taat ajas itu. Uraikan bukti-buktinya. Lalu pertanyaan nomor 4 di sini Anda perlu kreatif. Apakah ada faktor sosial lain yang dapat disingkap apabila peneliti mempergunakan paradigma penelitian yang lain? Misalnya begini, dia pakai positivistik. Menurut saya, ini analisis Anda sekarang. Kalau dia pakai konstruktivis, dia akan dapat ini. Kalau dia pakai partisipatori, dia akan dapat ini. Kalau dia pakai paradigma kritis, dia akan dapat ini. Dan sebaliknya, kalau dia pakai konstruktivis, Anda bisa mengatakan, seandainya dia pakai positivistik, dia bisa dapat ABCD. Seandainya, jadi Anda berandai-andai di situ, mengatakan inilah yang bisa dia pakai kalau dia pakai paradigma lain. Itu yang ingin saya minta untuk Anda analisis dalam analisis disertasi itu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yuk. Ini 2 disertasi ilmu sosial ini apakah dalam negeri atau luar negeri, Pak? Terserah, Pak. Oh, ya. Yang di IPB boleh, di luar IPB boleh. Yang jelas yang saya minta adalah bahwa itu disertasi, janganlah menganalisis skripsi gitu kan. Ya. Maksudnya ada disertasi dari universitas yang ada di luar negeri gitu. Boleh. Ya, yang saya inginkan adalah bahwa Anda membaca disertasi juga sebelum. Jadi ada gunanya kan untuk disertasimu gitu. Bukan hanya untuk mata kuliah ini gitu. Siap, Pak. Ini Pak dijadikan dalam bentuk makalah atau jawaban atas 5 pertanyaan itu, Pak ya? Makalah lah. Terserahlah. Mau pakai kayak menjawab pertanyaan, monggo. Artinya kan pertanyaanmu kan, apakah pertanyaan nomor 1 jawabnya ini, 2 ini, boleh gitu juga boleh. Nggak apa-apa, boleh. Berarti ada 10
Karena 2 disertasi berarti 10 itu ya, 5 kali 2. Ya, gampang lah itu. Kan nanti untuk bikin disertasi kan harus membaca paling sedikit 75 karya ilmiah kan? Paling sedikit saya sudah menyumbangkan 2 kan begitu. Iya kan sudah kurang. Jadi tinggal cari 73 lagi. Nggak, saya sih anjurkan agar ini juga menjadi bagian dari disertasimu nanti. Iya. Bukan untuk mata kuliah ini saja. Saya selalu seperti itu agar tugas-tugas mahasiswa itu juga berguna untuk disertasi atau tesisnya. Atau dalam bentuk PPT, Pak, bagaimana, Pak? Janganlah PPT, Jangan ya. Janganlah. Teks lah. Siap. Iya. Ya. Pengumpulan kapan, Pak? Mungkin agak longgar gitu kan? Pertanyaanmu itu sudah kuduga itu. Maumu kapan? Terima kasih Mas Tetri sudah mewakili suara hati kami semua. Aspirasi ya. Kapan? Apa saja partisipatori saja. Kapan? Partisipatori. Kapan? Ayo ditanya kapan lo? Mas Rajib kapan? Mas Rajib siapnya? Kapan? Musyawarah mufakat dulu nih. Ini yang sulit ini. Iya. Kalian lah, kapan kita mainkan? Kalau setelah ini masih ada kuliah lain nggak, Pak ya? Enggak, ini sudah selesai. Dengan saya sudah selesai. Oh, tapi masih ada kuliah lagi, Mas. Dengan siapa lagi? Bu Mala. Bu Nurmala. Sama Pak Amo lagi kalau nggak salah. Oh. Ya, kalau tidak salah sih. Saya sih nggak tahu soal itu. Oh iya. 2 minggu bagaimana? Ayo Bapak menunggu jawaban. Itu Mas Rajib awal atau akhir tahun? Tahun berapa Mas Rajib? Karena ada dosen lain yang mungkin akan memberikan tugas juga sih, memang sebaiknya jangan terlalu akhir ya Pak ya. Ya 2 minggu mau 2 minggu. 1 minggu, 2 minggu. Saya sih nggak maksa lah. Saya pikir kalau saya berikan minggu pertama Januari. Wah. Bukan luar biasa, debak. Luar biasa. Debak sekali. Minggu pertama Januari. Bapak Iya. Pak lihat sudah selesai minum birnya gitu baru masukkan laporan. Jadi kami merayakan tahun baru dulu ya Pak. Iya dong. Iya. Raya dulu Pak ya. Drinken. Iya lah. Jangan kalau bahasa Pak Setiawan belum selesai kita mabok udah harus bikin laporan. Itu bahasa Pak Setiawan tuh. Saya pikir Januari awal. Siap Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih begitu Pak. Ya? Ya Pak. Ya baik Bapak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan 3 minggu ini, walaupun kita cuma ketemu 3 minggu, ada gunanya lah buat kalian. Sangat Pak, sangat. Saya berterima kasih menikmati diskusi kita. 3 kali kita berdiskusi, saya mendapat banyak pengetahuan dari kalian juga. Selamat berjuang. Perjuangan masih panjang dan. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Juara. Baik, selamat. Banyak. Kepada siapa saya kirim file ini? Mas Rajib boleh Bapak, kalau Bapak ada nama Boleh, Mas Pak. Rajib. Siapa aja boleh. Ya. Oke, saya akan kirim yang sudah pernah WA saya Alfia Sari ya. Boleh, Nanti saya kirim boleh pada Bapak. Alfia. Oke. Siap Ya. Bapak. Boleh. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Ayo habis minum apa? Terima kasih Bapak habis Pak minum Juara. apa ini? Semuanya Pak. Saya selalu Pak ya.
belum udah siap belum, gitu. Belum minum udah mabok nih.